semua, saya Indriana Prami dari 10 DKV. Saya ingin membuat video tentang penjelasan fotografi dan juga sejarah-sejarahnya. Check it out. Nah, jadi fotografi berasal dari bahasa Inggris yaitu fotografi, yang mana berasal dari bahasa Yunani yaitu foto, artinya cahaya, dan grafo yang artinya menulis atau melukis. Sehingga secara umum fotografi dapat diartikan sebagai proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Dan prinsip fotografi adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkapan cahaya. Fotografi juga merupakan aktivitas mengambil gambar melalui kamera untuk menghasilkan karya seni dan bisa dinikmati baik diri sendiri ataupun publik. Maka dari itu, fotografi memiliki banyak teknik yang bisa membantu dalam menghasilkan berbagai karya yang membuat orang tertarik untuk melihatnya. Jadi di sini ada teknik-teknik fotografi yaitu zooming, panning, freezing, lalu ada makro, dan siluet dan bloop. Nah, zooming adalah teknik yang membuat objek utama terlihat jelas, sementara background terlihat kabur. Teknik ini berfungsi untuk mempertegas objek dan membuatnya makin mencolok. Panning adalah salah satu teknik fotografi yang digunakan untuk membekukan gerakan pada benda yang bergerak. Freezing adalah teknik memotret pada sebuah objek yang sedang bergerak, misalnya air. Orang yang sedang beraktivitas dengan seolah-olah kita dapat menghentikan objek yang sedang bergerak tersebut. Makro adalah teknik foto yang diambil dengan jarak yang sangat dekat untuk mendapatkan detail yang tinggi pada sebuah objek berukuran kecil. Siluet adalah teknik foto di mana objek terlihat gelap, sedangkan background atau latar belakang foto memiliki warna yang lebih terang. Bloop adalah teknik foto menggambar menggunakan cahaya, berbeda dengan pengertian fotografi yang melukis dengan cahaya. Bloop memotret cahaya di atas cahaya. Pada dasarnya, tujuan fotografi adalah komunikasi. Suatu karya fotografi dapat disebut memiliki nilai komunikasi ketika dalam penampilan subjeknya digunakan sebagai medium penyampaian pesan, atau merupakan ide yang terekspektasikan kepada pembacanya, sehingga terjalin suatu kontak pemahaman makna. Oke guys, jadi di sini saya akan memberitahu tentang sejarah-sejarahnya. Sejarah fotografi dimulai pada abad ke-19. Tahun 1839 merupakan tahun awal kelahiran fotografi. Pada saat itu, di Perancis dinyatakan secara resmi bahwa fotografi adalah sebuah inovatif teknologi. Saat itu, rekaman dua dimensi seperti yang dilihat mata sudah bisa dibuat permanen. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, seorang pria bernama Moti mengamati suatu gejala. Moti adalah orang pertama yang menyadari fenomena kamera obscura. Jadi, jika di dinding ruangan yang gelap ada lubang kecil atau yang disebut pinhole, maka di bagian dalam ruang itu akan terefleksikan pemandangan di luar ruang secara terbalik lewat lubang tadi. Setelah berabad-abad kemudian, ternyata banyak ilmuwan yang mengagumi fenomena ini, termasuk seorang ilmuwan dari Arab, yaitu Ibnu Al-Haytham. Pada abad ke-10 sebelum Masehi, ia berusaha untuk menciptakan serta mengembangkan alat yang sekarang dikenal sebagai kamera. Lalu, pada tahun 1558, seorang ilmuwan dari Italia yang bernama Giambattista della Porta menyebut kamera obscura pada sebuah kotak yang membantu pelukis menangkap bayangan gambar. Dan yang memberi nama kamera obscura adalah Johannes Kepler pada tahun 1611. Johannes Kepler membuat desain kamera portabel yang dibuat seperti sebuah tenda dan memberi nama alat tersebut kamera obscura. Di dalam tenda sangat gelap, kecuali sedikit cahaya yang ditangkap oleh lensa, yang membentuk gambar keadaan di luar tenda di atas selembar kertas. Pada awal abad ke-17, seorang ilmuwan berkebangsaan Italia, yaitu Angelo Sala, menggunakan cahaya matahari untuk merekam serangkaian kata pada pelet klorida perak. Tapi ia gagal mempertahankan gambar secara permanen. Sekitar tahun 1800, Thomas Wakefield, seorang berkebangsaan Inggris, bereksperimen untuk memotret gambar positif dari citra pada kamera obscura berlensa. Hasilnya sangat mengecewakan. Akhirnya, pada tahun 1824,
seorang seniman litografi Prancis, yaitu Joseph Nicaphore. Ia setelah 8 jam mengekspos pemandangan dari jendela kamarnya melalui proses yang disebutnya heliography atau proses kerjanya mirip litografi yang di atas pelat logam yang dilapisi aspal. Berhasil mengakhirkan sebuah gambar yang agak blur. Berhasil pula mempertahankan gambar secara permanen. Ia melanjutkan percobaannya hingga tahun 1826. Inilah yang akhirnya menjadi sejarah awal fotografi yang sebenarnya. Kemudian penelitian terus berlanjut hingga pada tanggal 19 Agustus 1839. Desainer panggung opera yang juga pelukis, yaitu Louis Jacques Mandi Daguerre, dinobatkan sebagai orang pertama yang berhasil membuat foto yang sebenarnya. Sebuah gambar permanen pada lembaran plat tembaga perak yang dilapisi larutan iodin yang disinari selama 1,5 jam cahaya langsung dengan pemanas merkuri atau neon. Proses ini disebut daguerreotype. Untuk membuat gambar permanen, plat dicuci dengan larutan garam dapur dan asir suling. Lalu, pada bulan Januari 1839, Daguerre sebenarnya ingin mematenkan temuannya itu. Namun, pemerintah Prancis berpendapat bahwa temuan itu sebaiknya disebarkan ke seluruh dunia secara cuma-cuma. Dan kemudian fotografi berkembang dengan sangat cepat. Melalui perusahaan Kodak Eastman, Giorgio Eastman mengembangkan fotografi dengan menciptakan serta menjual roll film dan kamera box yang praktis. Sejalan dengan perkembangan dalam dunia fotografi melalui perbaikan lensa, shutter, film, dan kertas foto. Tahun 1950, untuk memudahkan pembidikan pada kamera single lens reflex, maka mulai digunakan prisma atau SLR, dan Jepang pun mulai memasuki dunia fotografi dengan produksi kamera Nikon yang kemudian disusul dengan Canon. Tahun 1972, kamera Polaroid temuan Edwin Land mulai dipasarkan. Kamera Polaroid mampu menghasilkan gambar tanpa melalui proses pengembangan dan pencetakan film. Kemajuan teknologi turut memacu fotografi secara sangat cepat. Kalau dulu kamera sebesar tenda hanya bisa menghasilkan gambar yang tidak terlalu tajam, kini kamera digital hanya sebesar dompet mampu membuat foto yang sangat tajam dalam ukuran sebesar koran. Wah, sekarang sudah cukup canggih ya.